Bisa berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majelis yang baik itu nikmat besar. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak mau majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Untuk menghindari majelis supaya jangan jadi majelis bangkai, kata Nabi dianjurkan bersolawat. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelah kanan Bapak Gubernur, mohon izin Pak berdiri di depan Pak Gubernur. Mohon maaf jamaah kalau malam ini saya tidak seperti biasanya grogi depan Gubernur. Di sebelah kiri ada pula Haji Lulung yang biasa kita lihat di televisi. Ternyata lebih muda aslinya. Saya berkesan dengan yang disampaikan Bapak Komjen Pol Syafruddin tadi. Kata beliau, kami tidak pernah berjumpa dengan Ustadz Somad kecuali di masjid. Bertemu pertama di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu di masjid yang lebih besar, Masjid Istiqlal. Setelah itu di masjid yang lebih besar di Pulau Sumatera, peresmian Masjid Batam. Setelah itu masjid paling kecil adalah Masjid Sunyadin. Terus terang Pak, dulu ketika setelah berfoto dengan Bapak di Istiqlal di Masjid Sunda Kelapa, itu berkurang yang membuli saya. Tapi begitu Bapak pensiun, nambah lagi. Kita doakan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia selalu diberikan Allah istiqamah iman Islam. Kebanggaan yang luar biasa apa kata Imam Ahmad bin Hambal, populer dengan nama Imam Hambali, nama kitabnya Musnad Ahmad, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya engkau punya doa makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ada adik-adik yang muda cuman minta istri solihah, yang menikmatinya cuman kamu. Betul? Tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan kenikmatannya. Makanya jangan lupa diselipkan itu doa. Allahumma rzuqna imaman adila. Ketika bertemu, jangan nanti dibully saya. Ketika bertemu dua orang yang hebat ini, Bapak Anies Baswedan PhD, Doctor of Philosophy, bertemu dengan Bapak Komjen Pol, akhirnya lahirlah Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Jangan tepuk tangan dulu karena baru bisa dikunjungi 18 bulan ke depan. Tapi paling tidak kita bahagia, betul? Selama ini sulit untuk menjelaskan bagaimana rumah Nabi, bagaimana replika tempat tidur Nabi, bagaimana tempat air minum Nabi. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustadz, ya gimana gambar rumah Nabi? Sebetulnya ada, cuman sulit saya untuk menceritakannya. Padahal Ustadznya nggak pernah ngelihat. Tapi begitu museum itu nanti jadi, siap, saya berjanji akan datang membuat kunjungan akbar ke museum terbesar di dunia. Allahu Akbar. Yang tepuk tangan di masjid. Beriman. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Tiga ini jangan sampai terpisah. Pertama, iman. Kedua, takut. Yang ketiga, selalu bersama dengan orang yang benar. Hari ini Masya Allah Tabarakallah bersama dengan orang yang benar. Ada orang tua kita, Profesor Zain Bajber, yang tadi dikatakan Pak Anies umur beliau 85 tahun. Ternyata yang tua-tua jangan putus asa hari ini. Beliau baru memberikan definisi yang membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang selalu bercerita tentang masa lalu. Walaupun dia ABG.
Walaupun dia mengatakan saya ini milenial, tapi ceritanya masa lalu aja, sulit move on. Maka ini sebenarnya orang tua. Walaupun usia tua, tapi kalau dia bicara masa depan, dia adalah anak muda. Betul? Mohon maaf Pak Anies, ini akan saya bawa kemana-mana saya ceramah nanti. Saya ijazah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Buku pertama tentang tokoh dari Turki bernama siapa namanya? Saya mau ngetes saja, jamaah ada ikut apa enggak tadi? Badrul Zaman Said Nursi, yang bisa hafal Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu 3 kali Al-Quran tebalnya, bisa dia hafal. Hebat, luar biasa. Dia kalau baca buku, dia baca sekali, dia baca 2 kali, hafal. Kita enggak usah. Nah itu bukunya tadi, tebalnya 102 halaman. Harganya saya nggak tahu karena saya dikasih hadiah. Lalu kemudian buku yang kedua 99 tanya jawab sholat, ditulis oleh orang hebat juga, namanya Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, bisa berkumpul dengan orang baik-baik. Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda generasi milenial, namanya Bapak Umar Hasan Nasr. Dengan 1 kali sebut sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cut Nyadin. Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Vespa. Kan nggak mungkin kita nolak kan? Nah, kita jamaah ini mau jemput naik apapun kita ikut aja. Saya lihat dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya ini pasti masjidnya peletakan batu pertama ini. Tapi ternyata Masya Allah tabarakallah, sampai di tengah jalan mogok. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Orang banyak streaming. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies juga. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok Ustadz Somad? Itu businya busi untuk sepeda motor balap. Ya nggak bisa pelan. Yang naik Ustadz itu kan pelan. Astagfirullah Rabbal baraya. Tapi Masya Allah tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa, ini udah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cut Nyadin yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya di samping. Saya nggak apa-apa takbir karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain saya udah nggak lihat lagi karena saya fokus. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja. Sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak, saya selalu apa yang ada di mulut saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir itu tidak pandai. Bukan maksud saya AC ada semua, ada lengkap. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah, kalau bahasa Melayunya, over capacity. Ini kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran ini. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Mulai dari besi kuningan sampai yang besi berkarat,
sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Loh, kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat. Mati dalam genggaman tangannya. Siapa dia? Cut Nyadin. Jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyadin. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyadin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia, takbir. Lari Belanda, tinggal terong Belanda lagi. Itulah makanya habis. Saya pergi ceramah ke Maulabo. Di antara tokoh di Maulabo masih Aceh juga, namanya Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teku Umar, Teku Umar bangsawan. Ketika saya minum kopi di warung di depan Masjid Islamic Center, tertulis di situ gambar Teku Umar besar. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kaos. Ini banyak anak muda dapat ide langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Bahaya, teman di belakang yang senyum. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis-tulisan. Polos aja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Beliau pakai baju biru, saya pakai sal biru. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang